Selamat datang dan ikuti saya. Saya memiliki Amazfit Active Max dan saya akan membahas proses unboxing beserta ulasan singkatnya. Oke, jadi mari kita langsung mulai saja. Oh, sebenarnya saya tidak butuh pisau. Kami memiliki tab penarik yang bagus yang tidak seperti jenis apapun yang akan diterapkan Samsung, menempel pada satu bagian dan dapat dilepas tanpa banyak kesulitan. Bagus. Saya merasa perlu menyampaikan hal itu karena seperti yang saya katakan, Samsung pun tidak bisa memecahkannya. Di sini kami mendapatkan semua yang kami cantumkan di dalam paket. Kami memiliki buku panduan kecil sekali. Kami memiliki jam tangannya sendiri yang ukurannya sedikit lebih besar dari yang saya harapkan. Itulah yang dia katakan. Kami sudah mendapatkan adaptor pengisi daya yang magnetik, senang sekali melihatnya. Kemudian, di sini kita ambil tali jam tangan kita. Geser itu keluar. Ayo, kita mulai. Oke, kalau begitu langsung saja letakkan di sebelah sini. Oh, ada juga pergerakan di sini. Menarik. Baiklah, kalau begitu, mulailah mengupas bagian itu sekarang. Dan saya kira ini akan menjadi proses booting. Atau mungkin saya perlu mencolokkannya. Ya, sepertinya saya perlu mencolokkannya. Tidak, lupakan saja, sudah menyala. Oke, aku berhasil tertipu. Jadi, sebaiknya saya mulai dengan membahas harganya yang menurut saya cukup mengejutkan. Harganya cukup terjangkau untuk apa yang ditawarkan. Baiklah, mari kita mulai dengan harga yang berada sedikit di bawah $200. Jadi saat ini di situs web resmi mereka harganya 729 zloty Polandia. Saya tidak tahu apakah harga ini sama untuk setiap wilayah. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Dan itu sedikit di bawah $200. Jadi dengan mempertimbangkan hal itu, ini adalah jam tangan dengan harga yang cukup bagus dan jika dilihat sekilas di situs webnya, penawarannya juga sangat menarik menurut saya. Jadi kita mendapatkan semua yang biasanya diharapkan seperti mode olahraga, pengukuran kadar oksigen dalam darah, detak jantung, dan sebagainya, dan fitur-fitur lainnya. Tapi yang membuatnya lebih menarik adalah misalnya fitur seperti Zip Coach yang pada dasarnya adalah pelatih yang akan membantu Anda saat berolahraga. Ada juga peta gratis di sini. Jadi Anda bisa menggunakannya secara offline, saya rasa lewat GPS ya, tanpa internet. Dan ya keren juga karena semuanya benar-benar gratis. Anda tidak perlu membayar apapun. Saya hanya ingin menekankan hal itu karena ini tidak selalu menjadi standar di beberapa perangkat lain. Jadi ya fitur ini ada di sini. Hal lain lagi, jika saya terus menggulir ke bawah di halaman ini, ada integrasi dengan Strava, Tracking Peaks, dan Komoot. Saya rasa begitu cara pengucapannya dan juga real life, ditambah lagi ada tambahan AI Assistant yang menurut saya kurang menyenangkan. Fitur menarik lainnya untuk jam tangan seperti ini adalah kenyataan bahwa ia sudah dilengkapi dengan NFC meskipun dari tampilannya begitu. Jam ini menggunakan ZipPay, saya tidak tahu apakah ini akan mendukung semua jenis metode pembayaran atau bagaimana cara kerjanya, tapi ada NFC dan seharusnya memang mendukung pembayaran melalui fitur tersebut. Jadi itu sesuatu yang ingin saya sebutkan karena ada perangkat lain, misalnya Smart Band dari Xiaomi yang juga sudah dilengkapi dengan NFC.
Namun metode pembayaran pada dasarnya terkunci di China dengan apapun yang mereka gunakan di sana untuk pembayaran. Jadi hal-hal seperti Google Pay langsung tidak bisa digunakan, oleh karena itu jam ini memang dilengkapi dengan NFC. Tapi pada dasarnya fitur ini tidak berguna untuk pembayaran, padahal biasanya itulah fungsi utama yang paling sering digunakan. Setidaknya itu yang saya gunakan. Jadi di sini kita punya semacam ZipPay, dan semoga saja ini cukup solid untuk bisa digunakan membayar di mana saja. Sekarang jika kita masuk ke ulasan yang lebih teknis layarnya, saya ingin menekankan, memang tidak mudah terlihat tapi bezelnya relatif tipis. Jadi perangkat ini terlihat cukup modern. Kaca layarnya sendiri memiliki sedikit lengkungan, jadi terasa nyaman saat menggeser dari bagian bezel. Selain itu, ini adalah layar AMOLED dengan ukuran 1,5 inci dan resolusi 480 x 480 dengan tingkat kecerahan puncak 3000 nits dan 323 piksel per inci. Jadi secara umum, layar di sini benar-benar luar biasa. Sekarang untuk urusan baterai, kita mendapatkan kapasitas 658 mAh yang merupakan ukuran baterai yang cukup baik untuk sebuah jam tangan. Dan di atas itu, daya tahan baterai untuk penggunaan normal biasanya sekitar 25 hari. Itu benar-benar luar biasa. Saya harus mengisi daya Samsung Galaxy Watch saya yang kecil. Apa ya namanya? 6 sepertinya, benar-benar setiap hari, atau ya kalau dipaksakan bisa 2 hari sekali. Jadi ini setiap 25 hari. Keren. Dan sekarang kita lanjut ya. Jadi untuk penggunaan berat pada jam tangan ini, kamu akan mendapatkan daya tahan baterai selama 13 hari yang tetap saja luar biasa. Kalau dibandingkan dengan smartwatch sungguhan, yang mana ini sebenarnya bukan smartwatch, bukan dalam arti kata yang biasa, tapi juga bukan seperti yang biasanya orang bayangkan tentang smartwatch saat ini, yang biasanya menjalankan Android Wear OS, jadi jam ini tidak menjalankan Android Wear OS, sehingga tidak benar-benar punya akses ke Play Store, dan kamu tidak bisa mengunduh aplikasi dari sana. Tapi karena itu, kamu mendapatkan daya tahan baterai yang luar biasa. Dan jam ini tetap terintegrasi dengan aplikasi seperti Strava misalnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi pada dasarnya ini sedikit mengurangi kebutuhan akan Play Store. Saya akan mengatakan sekarang satu baterai terakhir, semacam pengurasan baterai beberapa kali lagi, jadi baterai ketahanan layarnya yang selalu menyala, akan mencapai 10 hari, tetap fantastis mengingat layar ini akan menyala terus-menerus selama 10 hari, itu luar biasa. Dan dengan penggunaan GPS terus-menerus, Anda akan mendapatkan daya tahan baterai hingga 64 jam, yang sekali lagi, untuk penggunaan GPS terus-menerus, sungguh luar biasa. Jadi meskipun secara teknis ini sedikit penurunan dari misalnya 25 hari menjadi 64 jam. Kita memang kehilangan sedikit daya baterai di sini, tapi kita melihat pada penggunaan GPS yang memang menguras daya, dan itu masih lebih baik daripada jam tangan saya ketika saya mencoba untuk tidak menggunakan always on display. Saya memang mengaktifkan fitur angkat untuk menyalakan layar atau apapun itu, raise to wake. Jadi hanya itu yang saya punya. Saya mengaktifkan NFC dan Wi-Fi, dan tidak ada yang lain kecuali pelacakan tidur. Dan itu cukup untuk penggunaan baterai maksimal sekitar 2 hari. Ini dilengkapi dengan GPS yang selalu aktif, bahkan lebih dari itu. Dan dengan musik hanya tersisa sepertiganya. Jadi kita bisa dapat daya tahan 22 jam dengan GPS dan musik aktif terus-menerus yang sangat cocok untuk olahraga. Jika Anda mendengarkan musik dari jam tangan dan melacak rutinitas lari Anda dan sebagainya, 22 jam. Saya tidak tahu Anda lari di mana, tapi saya cukup yakin 22 jam itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan daya tahan yang Anda butuhkan. Saya ragu Anda akan berlari lebih dari 22 jam. Jadi, ini tetap merupakan daya tahan baterai yang luar biasa untuk seberapa banyak yang harus dilakukan oleh jam tangan ini. Sekarang dari segi sensor, ada BioTracker PPG Biometric dengan 5 PD plus 2 LED. Kita memiliki giroskop, cahaya sekitar sensor,
geomagnetik atau apalah itu, suhu. Pada dasarnya saya agak kesulitan dalam hal ini karena saya menerjemahkannya sambil jalan. Saat ini situs web masih dalam bahasa Polandia. Dan kami juga memiliki, astaga, namanya apa ya? Bukan barometer? Tidak. Pada dasarnya ketinggian, nah begitulah. Jadi kita memiliki sensor ketinggian. Selain itu, sistem penentuan posisi satelit dan Bluetooth BLE 5,3. Jadi ini adalah Bluetooth yang cukup baru, yang juga berarti masa pakai baterai akan lebih baik daripada misalnya dengan Bluetooth 5.2. Sebagian besar peningkatan terjadi pada bandwidth dan konsumsi daya. Apakah ada hal lain di sini? Saya cukup yakin itu sebagian besar informasi yang penting secara teknis. Jadi, dengan mempertimbangkan hal itu, untuk harga 730 PLN atau sedikit di bawah $200, saya rasa ini adalah jam tangan yang fantastis dan satu-satunya hal yang secara pribadi ingin saya lihat. Dan sesuatu yang sangat saya inginkan adalah jika jam tangan ini sedikit lebih kecil untuk model yang spesifik ini. Apapun yang kita dapatkan di sini dengan daya tahan baterai dan semuanya, jelas jam ini menggunakan layar 1,5 inci, jadi ukurannya jauh lebih besar daripada yang biasa saya pakai sehari-hari. Sebagai perbandingan, ini adalah Galaxy Watch 6 atau 7, dan jelas yang ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Ini adalah jam tangan dengan diameter 40 mm di sini. Sebenarnya, saya bahkan tidak yakin mengingat jam ini menunjukkan ukuran layar 1,5 inci saja. Layarnya di sini saya yakin lebih besar dari seluruh jam tangan saya. Jadi kamu cukup meletakkannya di atas dan menambah sedikit cahaya agar lebih terlihat jelas. Jadi kamu bisa melihatnya pada dasarnya. Pada dasarnya, layarnya hampir sebesar jam tangan itu sendiri. Jadi intinya seperti itu. Semoga ini sangat membantu dan jika iya jangan lupa untuk tekan tombol suka